Kula nyuwun ngapura Gusti Allah. Kula nyuwun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah summa qala bismillahi syafi bismillahi kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim wa kullu harkatin wa sukunin bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi malata qalbah min jalalika wa ainahu min jamalika fa asbahan farihan masyruran maidan mansyuran wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman walhamdulillahi ala dzalik. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillahi alaika wa ala aliki ya syahidi ya Rasulullah agisna syari'an bi'izadillah. Amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, tentu yang awal pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puja puji dengan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur mana alhamdulillah bini'matillah la haula wala quwata illa billah. Kita masih ditakdirkan, diizinkan, ditolong serta dilindungi di dalam kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada seluruh pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Dan insyaallah tercurah limpah juga kepada siapa-siapa yang selalu istiqomah mujahadah serta wanhar di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil khusus afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama insyaallah kembali untuk kita thalabul ilmi, untuk sama-sama kita belajar mengetahui apa-apa yang seharusnya kita ketahui. Setelah kita ketahui, nanti insyaallah bagaimana sama-sama kita ikhtiarkan untuk kita mengerti, ya. Karena belum tentu yang mengetahui itu pun mengerti. Dan setelah kita mengerti, insya Allah kita ikhtiarkan untuk lebih memahami, faham gitu. Karena yang mengerti pun belum tentu paham. Dan setelah paham, bagaimana kita nanti akan merasakan apa itu al-insyanu syirri wa ana syirruhu. Manusia itu rasanya aku dan aku dirasakan oleh manusia. Maka untuk itu di dalam kajian pertama ini kita sama-sama bagaimana mengetahui man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal sama diri pasti kenal sama Rabb-nya atau Tuhannya. Nah, man arafa nafsah di sini kalau kita ambil silsilah siapa ya, jadi kita harus mengenal kepada makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Karena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan akan menjadi wasilah untuk kita kenal kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah bukan Nabi Muhammad, bukan juga Nabi Adam. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah
bukan Nabi Muhammad SAW, dan juga bukan Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Yang pertama kali Allah ciptakan, yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Jadi yang diseru seluruh manusia. Jadi yang dimaksud min nafsi wahidah ini siapa? Ya. Jadi man arfa nafsah di sini, siapa yang kenal kepada diri ini siapa nih? Gitu. Jadi yang Allah firmankan laulaka la khalaqtu aflak. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah yang dimaksud min nafsi wahidah, man arfa nafsah, yaitu siapa? Yaitu dengan asmanya Ahmad, ya itu ya, Ahmad itu yang pertama kali Allah ciptakan. Ahmad ini asmanya, ya, namanya. Kalau di dalam firman Allah min nafsi wahidah tadi adalah siapa? Ahmad di sini yang Allah firmankan dalam ayat yang lain itu ketika Nabi Isa, ya, berkalam di dalam firman Allah surat As-Saff ayat 6, ya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang, ya, setelah aku, setelah Nabi Isa, ya, ya apa? Sini disebutkan di sini Ahmad, ya. Nah, yang dimaksud Ahmad di sini ketika Allah firmankan dalam hadits qudsi itu laulaka la khalaqtu aflak. Laulaka la khalaqtu aflak, ya. Kalau Rasulullah sabdakan awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri wa awalu ma khalaqallahu qalamu wa awalu ma khalaqallahu aqlu. Jadi yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku, ya. Yang pertama Allah ciptakan adalah nurku, yang pertama Allah ciptakan adalah kolam, yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Nah, 4 unsur ini adalah yang disebut Ahmad, ya. Ahmad ini dari siapa? Dari Ahad, gitu, ya. Ahmad ini Allah ciptakan dari Ahad, ya. Ini supaya kita mengetahui agar kita aropa nafsah, ya. Kalau firmannya Allah firmankan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna, ya. Dan tidak aku ciptakan. Nah, yang pertama kali diciptakan siapa? Itu Ahmad tadi, ya, dalam bentuk ruh, ya, dalam bentuk nur, dalam bentuk kolam, dalam bentuk akal, namanya Ahmad, ya. Nah, setelah Ahmad ini lahir ke alam dunia dengan disertai jasad, itu baru diberi asma, namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di alam arwah, dalam ruh, namanya adalah Ahmad, ya, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kasihnya Allah. Jadi pertama makhluk yang Allah ciptakan, ya, adalah Ahmad, ya. Bentuknya apa? Dalam bentuk ruh, nur, kolam, dan akal, ya. Nah, insya Allah ini sedikit kajian ini untuk sama-sama kita mengetahui dulu, dan supaya dengan waktu yang insya Allah kita jalanin, ya, kita olah, kita tafakurkan supaya kita mengerti, ya. Setelah mengerti, kita olah lagi nih, kita tafakurkan supaya kita paham. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan juga mengenai ruh-ruh, ya, mengenai nur, mengenai kolam, ya, dan juga mengenai akal, gitu. Intinya bagaimana kita
dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karunia hidayah, petunjuk supaya kita bisa kenal kepada diri kita, ya, min nafsi tadi, di dalam diri kita nanti ada apa. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan. Mungkin ini aja yang dapat kami islahkan. Segala kekurangan, kehilapan atau kesalahan di dalam penyampaian ini kami mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Semata-mata kami menyampaikan ini karena amanah dari guru kami. Untuk apa? Untuk menyampaikan, ya, walaupun hanya satu ayat, satu kalam, tolong sampaikan. Tujuannya adalah bagaimana supaya manusia itu, kita termasuk semuanya, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, syafaat, serta karomah, sehingga diampuni segala dosa perdosaan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.